مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Bani Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa mengadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pengurus yayasan maupun takmir, kalau di sini takmir Ustadz, kalau di Jakarta mungkin DKM ya, yang telah menyiapkan segala sesuatunya, dan juga tentu para jamaah Masjid As-Salam Purimas atas kehadirannya. Semoga langkah kita semua ke masjid ini dalam rangka untuk mendengarkan tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Haikal akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan menghantarkan kita ke dalam surga. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia ini kok nunjuk saya lagi, lu lagi nanti kan. Tapi nggak apa-apa, honor dari Allah dua ya, dari NMI, dari As-Salam ya. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Ustadz. Mungkin sebelum Ustadz menyampaikan, apakah perlu dibacakan riwayat hidup Ustadz? Nggak usah. Ya. Banyakan hoaxnya Pak. Hoax. Mungkin istri berapa Ustadz? Anak Pak. Satu. Itu yang paling penting, ditunggu-tunggu sama Ahwat nih Pak. Satu-satunya ya. Alhamdulillah, barakallah. Baik, untuk tidak berlama-lama, karena ini temanya adalah sedekah, mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan Al-Ustadz Babe Haikal. Waktu dan tempat saya persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang ini kali pertama saya membawakan sebuah materi yang judulnya itu rada-rada fikih. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, korban. Ini kali pertama. Biasanya politik. Apa ini indikasi tidak boleh bicara politik di As-Salam ini orang? Jadi saya kaget begitu dapat topiknya. Waduh, Masya Allah. Setelah saya tanya,
ini kan cuma judul. Bisa-bisanya Ustadz belok-belokin ke politik. Tidak ya, karena ini di masjid, politik itu di televisi, politik itu di panggung, politik itu di ajang diskusi. Di masjid sebaiknya kita bicara yang lain. Dan kali ini tentang sedekah, saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang pertama kepada moderator kita, insyaallah Pak Dr. Ibnu Arli. Kemudian jazakumullah khairul jaza, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid As-Salam. Karena tanpa izinnya nggak akan pernah terjadi itu ya. Walaupun konon kabarnya ditelepon terus sama beberapa pihak ya, katanya gitu ya. Ketua panitia Pak Danang, sabar Pak, sabar. Pak Agil ya, sekretaris dari NMI, Pak Iskariman yang pembina daripada NMI, dan seluruh hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu. Izinkan saya mendoakan antum dulu, karena boleh jadi ini yang lebih penting dari segalanya. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya kosongkan semua hasrat, saya kosongkan semua niat, saya kosongkan semua maksud, saya kosongkan semuanya. Saya hanya berharap lillahi ta'ala, berharap dijadikan saudara sama antum semua, dan berharap kita sama-sama bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Berharap kita semua termasuk dalam barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap ibu dan bapak juga demikian. Kosongkan semua niat kecuali lillahi ta'ala saja. Pokoknya ikuti saja yang namanya dakwah. Hadir saja dalam majelis-majelis ilmu. Maka yang demikian ini insyaallah memudahkan langkah kaki ke surganya Allah. Memudahkan langkah kaki kita ke surganya Allah. Hadirin, mari kita mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah. Bismillahi fawatu amrina ila Allah masya Allah la quwata illa billah. Bismillahi azallahi wa bismillahi jalallah. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Bismillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin, adalah orang-orang yang sangat terdidik, apalagi dengan notaris, pengacara dan sarjana hukum. Mari kita menelaah dengan cara-cara metode ilmiah dahsyatnya sedekah. Saya ingin mengambil contoh dulu, sebuah sampel siapa yang merasakan manfaat sedekah itu dengan sangat luar biasa. Tidak lain tidak bukan, contoh terbaik tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita turunkan sedikit level di bawahnya, bagaimana para sahabat Nabi dalam mengaplikasikan dahsyatnya sedekah. Lalu baru kita bisa bandingkan dengan kita sekarang. Mari kita lihat salah satu contoh sedekah. Yang terutama mungkin nggak ada lain, nggak ada bukan, yang memiliki iman satu orang, kata Nabi, lebih berat daripada iman satu kota Madinah. Satu orang ini imannya kalau ditimbang, kata Rasulullah, lebih berat daripada iman satu kota di Madinah. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, wa Tirmizi. Rasulullah menyampaikan hal itu ketika mendengar kabar adanya perselisihan pendapat antara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Nabi, apabila iman satu kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang, maka lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kupas, di dalam kota Madinah itu kan ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Fatimah Zahra, putri tercinta, ada Bilal,
ada Talhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Semuanya digabung, dibanding dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang, niscaya lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang. Apa gerangan itu? Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu sekalian, gerangan apa yang membuat Abu Bakar mendapat penghormatan seperti itu? Itulah dahsyatnya sedekah. Ketika musim paceklik tiba, umat Islam dilanda sangat kesusahan. Maka yang memberikan hartanya semuanya itu adalah Abu Bakar Siddiq. Sampai Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Maza tarakta li ahlik ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Abu Bakar santai aja menjawabnya, "Taraktullah wa rasulih." Kutinggalkan cukup Allah dan Rasulnya. Jadi habis itu harta. Kalau dibandingkan dengan kita bagaimana gitu loh. Jadi harus ada sampel yang mesti kita tuju. Itulah Abu Bakar Siddiq. Kutinggalkan Allah dan Rasulnya, bayangkan. Kutinggalkan Allah dan Rasulnya berarti sedekahnya 100%. Sementara kita masih ngitung 2,5% doang. Itu pun takut kelebihan. Dipotong dengan pulsa, dipotong dengan biaya listrik. Nah, dengarkan itu ketawanya. Itu pelakunya biasanya. Bapak Ibu sekalian mau bagaimana gitu loh. Mau kualitas yang seperti apa gitu loh. Dan kekaguman para sahabat dengan Abu Bakar juga tercucap. Kok sampai sebegitu ma'rifatullahnya? Ini ma'rifat nih, ma'rifatullah nih. Jadi Abu Bakar ditanya, "Ya Abu Bakar," ini sahabat yang bertanya, "Kaifa arafta rabbaka?" Bagaimana nih kamu kok sampai mengenal Tuhanmu nih, bagaimana ini? Kaifa arafta rabbaka? Bagaimana kamu mengenal Tuhan kamu? Kok sebegitu kuat, begitu keyakinannya gitu loh. Maka Abu Bakar menjawab sebuah jawaban yang menurut saya ini jawaban ini level Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim levelnya. Ingat Nabi Ibrahim waktu dibakar, api sudah membumbung tinggi dan Nabi Ibrahim berada di dalam api itu. Ketika persis mau masuk ke dalam api itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan menawarkan untuk memadamkan api itu dan membumi hanguskan Namrud dan kawan-kawannya. Nah, ini kajiannya sedikit ini saya bahas. Bagaimana dengan kita gitu ya. Kita begitu dapat kesusahan dikit, buru-buru hubungin jenderal, buru-buru hubungin pejabat. Mulai nih masuk politik ini, mulai nyempong sedikit mulai nih. Kita udah ketakutan. Bukan Allah yang kita cari yang pertama kali, orang kuat siapa? Betul apa tidak? Jadi levelnya tuh jauh banget gitu loh. Ini malaikat Jibril yang datang dengan segala kemampuannya. Nabi Ibrahim bilang, kamu tuh gak bisa apa-apa. Malaikat Jibril digituin gitu. Kita, ya Allah, yang kita simpen tuh nomor telepon kita cari di handphone tuh. Bukan Allah dulu gitu loh. Bukan Allah dulu. Jadi Allah sebagai tempat terakhir doang gitu loh. Udah mentok semuanya, ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa. Ya udah deh, ke Allah deh. Seolah-olah udah habis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim didatangin malaikat Jibril, dia berucap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Coba itulah. Coba. Kalau tanggal-tanggal tua begini, handphone saya itu dipenuhi dengan WhatsApp minta sumbangan. Udah hafal deh saya dah. Udah hafal tuh. Sumbangan. Saya ceritakan ini, saya kirimkan kepada orang yang minta sumbangan. Jangan ente begini, saudara, saya bilang. Jangan, saudara.
Kalaupun mau minta sumbangan, mintanya ke Allah supaya Allah gerakan hati orang yang ente tuju itu. Mendingan ente minta ke Allah supaya Allah gerakan hati ane ngasih ente, gitu aja deh saya bilang itu. Supaya dia belajar, supaya kembali kepada Allah dulu gitu. Nabi Ibrahim bilang cukup bagiku Allah. Tuh, keren gitu jawabannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api gimana? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah begitu. Allahu Akbar. Nah, Abu Bakar Siddiq dengan dahsyatnya sedekah sampai ma'rifatnya seperti itu. Maka ketika ditanya, bagaimana ya Abu Bakar kamu mengenal Tuhanmu? Oh, karena saya belajar. Enggak begitu jawabannya. Bahkan oh, karena Rasulullah. Enggak begitu juga, bayangin. Jawabannya apa? Araftu Rabbi bi Rabbi. Laula bi Rabbi ma araftu Rabbi. Aku kenal Tuhan aku karena Tuhan aku. Kalau tidak karena Tuhan aku tidak akan kenal Tuhan aku. Araftu Rabbi bi Rabbi. Laula bi Rabbi ma araftu Rabbi. Ini keutamaan dari salah satu hasil sedekah. Allah berikan pemahaman. Dan lagi pula terjadi pula kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kita tahu Utsman bin Affan itu sedekahnya luar biasa. Dan yang sangat terkenal adalah sumur. Ya, sumur ya yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan ketika umat Islam lagi sedang butuh-butuhnya air dan yang punya air itu Yahudi. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ketika kita nggak punya apa-apa yang punya Yahudi. Sekarang juga begitu. Sekarang juga begitu, banyak banget ini punya Yahudi, ya Allah ya Rabbi. Emang dari dulu tuh Yahudi itu biang kerok ya. Yahudi gitu ya. Ini Yahudi doang yang punya sumur itu. Dan dahsyatnya Utsman bin Affan diborong-borong sama sumur-sumurnya dibeli. Dan gak lama itu turun surat Al-Fajr itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita buka di kitab Asbabun Nuzul, Asbabun Nuzulnya itu untuk Utsman bin Affan. Hanya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menyatakan itu untuk Hamzah ketika terbunuh. Begitu. Tapi kitab tafsir yang lain Asbabun Nuzulnya bercerita untuk Utsman bin Affan. Sementara kita orang mati meninggal baru dibacain ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Saya suka bilang terlambat ente. Udah mati baru dibacain. Telat. Udah mati mah susah, enggak bisa diapa-apain. Jadi untuk mendapatkan jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, sedekah juga. Korban itu satu orang satu gitu. Ada lagi yang bilang satu rumah satu gitu loh. Ada lagi yang bilang harus satu ekor kambing satu gitu ya, untuk satu orang gitu. Ada lagi yang bilang harus bertujuh patungan satu sapi gitu. Kalau kambing berdua gimana? Oh nggak bisa gitu. Kalau sapi 10 gimana? Oh nggak bisa gitu. Kenapa antum jadi mempersulit orang mau bersedekah? Kenapa coba? Kalau, nah ini dia yang saya maksud. Kalau hitungan fikih iya betul begitu Pak. Tapi jangan lupa adab itu di atas daripada fikih. Itu mesti diingat itu. Ada adab itu di atas. Sholat juga urusannya fikih. Tapi ada adab yang harus diajarin sebelum sholat gitu loh. Walaupun sholat segalanya. Walaupun sholat aimaduddin. Walaupun sholat ditinggalkan kafir. Tapi dibarengin dong dengan ngaji adab gitu loh. Sehingga orang yang beradab nggak bakal bid'ahin kunut gitu loh. Nggak bakal gitu loh. Karena dia tahu gitu loh. Ini cuman furuk gitu loh. Ada adabnya gitu loh, ada adabnya dalam menilai. Karena Imam Syafi'i selalu berkunut, sedangkan Imam Hanafi, Imam Hambali, maaf, nggak pernah berkunut. Tapi kita baca di kitab, suatu ketika Imam Hambali, Ahmad ibn Hambal, datang ke majelis Imam Syafi'i, kebetulan datangnya pada waktu subuh. Dan Imam Ahmad ibn Hambal mengangkat tangannya ikut kunut gitu loh, walaupun dia tidak pernah kunut gitu loh.
Ini saya mau ambil contoh sedikit aja, ada adab di situ gitu loh. Walaupun dia tidak pakai gitu loh. Nah ini yang saya maksud adab itu di atas gitu loh. Ini Imam Ahmad ibn Hambal loh. Bukan orang zaman sekarang loh. Imam Syafi'i pun demikian gitu loh. Ketika bertandang ke tempat Imam Ahmad ibn Hambal, disuruh jadi imam nggak pakai kunut gitu loh. Kok dua-duanya ini kok dahsyat sekali gitu adabnya. Nah ini yang saya maksud ngaji pakai adab gitu loh. Mohon maaf. Itu terjadi pada waktu orang korban ini. Kalau menurut saya pendapat, ya bukan menurut saya ya, menurut guru-guru ya. Orang kaya, nih coba nih contoh ya Pak ya, contoh ya. Orang kaya tabungannya di bank ada 1 triliun rupiah. Tabungannya. Terus dia nanya sama seorang ustadz, Pak Ustadz, saya punya istri 1, anak 1, dan saya 1. Berapa korban yang harus saya keluarkan? Oh cukup 1 orang 1, atau boleh 1 keluarga 1. Ada adabnya nggak nih orang? Punya duit 1 triliun nyumbang 1 ekor kambing, ada adabnya nggak? Nggak beradab. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Nggak beradab. Pantasnya dia nyumbang 100 ekor kambing gitu loh. Cuma 3M 100 ekor kambing. Duitnya nggak akan berkurang dengan 1 triliun. Ini ngajinya pakai adab gitu loh. Jangankan di sini ya Pak ya, di Jakarta. Ini di Jakarta di mana tingkat ekonominya lebih tinggi daripada kota lain ya. Ini saya saksikan sendiri dari Sumarekon Bekasi. Saya mau pulang ke Jakarta. Ketika saya mau pulang ke Jakarta, saya putar tuh di putaran dekat S Hardware. Ada tempat nasi uduk, ayam goreng. Ya. Saya muter di situ. Lapar sama supir saya Pak Udin. Din, berhenti dulu Din, kita makan nasi uduk Din sama ayam goreng. Berhentilah saya. Ketika berhenti, ada gerobak tukang loak, gerobak loak. Berhenti juga di situ. Di dalamnya ada anak kecil. Dan bapak itu ngebangunin anaknya. Bangun dan sama bapak itu beli nasi uduk ayam goreng di situ. Saya liatin dia beli. Silahkan duluan sama tukangnya walaupun saya datang duluan. Tahu Pak, dia beli nasi uduk 2 piring tapi ayamnya cuma 1. Ayamnya cuma 1. Dan anak itu berkata satu kata-kata yang membuat saya mau makan, mau nelen gak bisa ketel, nyangkut di lak-lakan nih, nyangkut di tenggorokan. Apa dia bilang? Wah, kok tumben Pak kita pakai ayam. Coba. Saya bengong aja. Apa jawaban bapaknya? Iya, kan kamu hari ini ulang tahun. Astagfirullahaladzim. Masih ada orang di Indonesia yang mau makan ayam nunggu ulang tahun. Lah kok ente punya tabungan segitu cuma 1 ekor kambing. Ini yang saya maksud nggak beradab. Terlalu banyak orang miskin Pak di Indonesia Pak. Kurang ajar itu. Kurang ajar. Makanya jangan dibilang kayak begitu gitu loh. Kalau saya berkata, kamu mampu seberapa? Kamu mampunya seberapa? Itu patokan kurban. Kalau kamu mampu beli 5 ekor sapi, kenapa kamu mau 1 ekor kambing? Kalau mampu 100 ekor kambing, kenapa? Enggak lihat Abu Bakar Siddiq. Enggak mengerti bagaimana sedekahnya Umar bin Khattab. Selalu 50% yang Umar dapat itu untuk Islam. Selalu 50%. Makanya Umar terkenal taraktu nisfu. Separuh daripada Umar bin Khattab itu hartanya. Itu yang membuat Islam itu jaya. Bukan orang-orang yang seperti kita ini yang selalu perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang di Indonesia mau makan kambing nunggu hewan kurban.
Nggak jauh-jauh. Manajer saya tuh di rumah, dia orang Jambi, Palembang Jambi mana? Sally, kampung di mana? Di Muara Bungo. Dia bilang sama saya, Pak, di kampung saya makan daging tuh cuman lebaran haji makan daging kambing. Kalau nggak lebaran haji nggak ada yang makan. Dan udah H-2 tahun kemarin cuma 1 ekor dari dia doang. Coba, ini Muara Bungo nih Jambi. Astagfirullahaladzim. Jadi bagaimana nih menghadapi kurban? Ya ente mampunya seberapa? Gitu, balikin aja ke dia, mampunya seberapa. Kalau masih jawab dengan fikih repot Pak, nggak kelar-kelar ini. Karena Abu Bakar Siddiq, kalau menurut hitungan dia cukup 2,5%, tapi dia keluarkan 100%. Umar bin Khattab, kalau menurut hitungan 2,5%, dia mengeluarkan 50%-nya. Begitu aja patokannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya tahun ini mampu 10 ekor kambing, ya 10. Mampu 1 ekor sapi, ya 1 ekor sapi. Mampu 2, ya 2. Gitu aja Pak. Ini yang membuat kita semakin bisa mengatasi. Nah, 100 juta orang menurut hitungan di atas kertas, kan itu sudah korting. Dari 230 juta orang yang mampu, cuma 100 juta dia yang punya pikiran mau nyumbang. Nah sekarang gini Pak, yang miskin berapa tadi? 40 juta. Ada 100 juta yang mau mengeluarkan hewan kurban. 1 orang 1, per kepala 1. 1 ekor kambing itu dibuat kornet 30 kaleng ukuran 300 gram sampai 400 gram. 30 kaleng. 1 ekor kambing. Ayo. 30 kaleng kornet 1 ekor kambing. Kalau 100 juta orang itu, 1 orang mengeluarkan 1 ekor kambing, berapa kaleng? 3 miliar kaleng. 3 miliar kaleng. 100 juta kali 3. 3 kali 30. 3 miliar kaleng. Kalau satu kaleng kambing itu, ya biasanya kan 2 tahun ya, 3 tahun masih bisa dimakan ya, masih bisa dimakan, dan boleh juga ya fatwa dari Kementerian Saudi Arabia karena dibuat kaleng itu disedekahkan 3 miliar kaleng, 3 miliar kaleng yang isinya kornet semua dibagiin sama 40 juta yang miskin, selesai nggak urusan kemiskinan? Apa nggak ada orang yang kepikiran, orang kaya yang kepikiran untuk bikin pengalengan 1 di Surabaya, bikin pengalengan kurban 1 di Malang, Kediri, Jember, 1 di Semarang, Solo, Jogja, 1 di Bandung, Tasik, Garut, 1 di Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Medan. Apa nggak ada yang kepikiran? Orang-orang kaya di kampung situ nggak ada yang kepikiran. Setiap provinsi ada yang orang kaya, dan paling kayanya gubernur rata-rata lah. Bertolak belakang dengan gajinya lah. Mulai lagi Pak, mulai lagi. Banyak nyempongnya nih Pak. Kalau itu terjadi, beres gak kemiskinan? Beres, bukan beres-beres lagi, tapi nggak pernah kita pikirin begitu. Karena orang-orang kayanya nggak beradab. Yang penting gugur kewajiban 2,5% sama 1 ekor kambing, selesai. Sampai kapan mau begini saudara? Itu patokan. Nah bicara soal sedekah, qori kita tadi mengambil ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak sampai kamu kepada kebaikan sebelum kau menginfakkan yang paling kamu cintai. Itu lan tanalul itu, lannya itu la abadan loh.
selama-lamanya loh. Lan tanalul, tidak akan pernah sampai selama-lamanya. Nggak akan pernah dihitung oleh Allah. Sedekah yang kalau kita nggak cinta nggak akan dihitung. Contohnya begini, contohnya ada gunung berapi, ada bencana alam, kita bersedekah baju, yang dimana baju itu kita udah nggak pakai, itu bukan sedekah bu, buang sampah. Lah ente nggak mau pakai bajunya, gitu kan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ente nggak mau pakai, siapa tahu buat dia bermanfaat. Nggak begitu hitungannya, nggak begitu hitungannya. Hitungannya apa yang kamu cintai itu yang disedekahkan. Itu yang disedekahkan. Kita masih suka, itu yang disedekahkan. Ini masa sedekah baju yang udah kotor, yang udah bolong, yang udah robek, yang kita sendiri udah nggak mau pakai, baru disedekahin. Itu bukan sedekah, itu buang sampah. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar sedikit dari saya menggugah dahsyatnya sedekah. Tidak ada kemiskinan di Indonesia kalau dikeluarkan sedekahnya dengan benar. Oh ya, sedekah itu bedanya apa dengan infak? Sedekah apa bedanya dengan zakat? Sedekah apa bedanya dengan wakaf? Atau dengan hadiah? Atau dengan hibah? Atau dengan, nah, jadi gini, ya, MUI, ini MUI yang mengeluarkan rumusan. Ada di majalah waktu itu saya mencatatnya. Namanya semua sedekah. Mau kurban, mau zakat, mau infak, mau wakaf, mau hibah, mau hadiah, semuanya itu namanya sedekah. Namanya sedekah. Sedekah dibagi dua. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, sedekah dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib dibagi dua. Ada yang wajib termasuk rukun Islam, tapi ada juga yang wajib bukan termasuk rukun Islam. Paham nggak? Paham nggak? Contoh perbuatan wajib tapi nggak masuk rukun Islam, apa misalnya? Menghormati orang tua wajib nggak? Wajib, tapi kan bukan termasuk rukun Islam, gitu kan ya? Gitu. Tapi wajib hukumnya, gitu ya? Gitu. Menyelenggarakan jenazah fardu kifayah wajib ya. Apalagi banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Tapi tidak termasuk rukun Islam. Ya. Menghormati tetangga, berkata baik atau benar, berkata baik atau diam, jujur, itu kan semua perbuatan yang wajib, tapi nggak termasuk rukun Islam. Ya. Nah, yang wajib termasuk rukun Islam namanya zakat, zakat fitrah maupun zakat mal. Yang wajib tapi tidak termasuk rukun Islam namanya infak. Infak itu wajib. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa ciri-ciri wajibnya? Kalau nggak berinfak, Allah setrika dahinya dan punggungnya. Allah siksa di jahanam. Kalau orang yang nggak berinfak, artinya infak wajib, tapi tidak termasuk rukun Islam. Adapun sedekah yang sunnah itu termasuk diantaranya sunnah yang diwajibkan, yang muakkadah, yang termasuk kurban. Dan sunnah yang ghairu muakkad itu wakaf, hibah, dan hadiah. مولاي صل وسلم دائما